Keras. Oke.
Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi, sharing motivasi dari apa yang saya pikirkan, saya renungkan harian gitu ya. Artinya apa yang saya renungkan, saya nasihatkan atau beri motivasi untuk diri saya sendiri, juga hendak saya bagikan kepada setiap kita gitu ya. Jadi ketika tadi pagi saya bangun gitu, selalu saya lakukan kebiasaan yang membangun diri saya ya, berbahasa roh, kemudian membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan ya, sambil ngopi gitu ya. Satu yang selalu diingatkan ya, satu hal maksud saya yang menjadi peringatan untuk diri saya sendiri adalah kita harus selalu sadar bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan kepada kekekalan ya. Tempoh hari saya bagikan kepada anak-anak bagaimana firman itu harus selalu bersuara, terngiang-ngiang di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi bersyukur ada salah seorang anak yang sudah menamatkan pembacaan Alkitabnya dari perjanjian baru kemudian ke perjanjian lama gitu ya, satu putaran. Dan sekarang saya sedang ajari dia untuk membaca cukup satu perikop saja setiap kali membaca, lalu direnungkan gitu ya. Pelan-pelan saya ajarin dia untuk mengerti rema gitu. Nah, lalu saya katakan kepada dia, itu baru level awal. Kalau misalnya ada 10 level, itu baru mungkin dia sudah berada pada level 1,5 gitu ya. Saya sedang tantang beberapa anak yang serius untuk merindukan kepenuhan Roh Kudus gitu ya, merindukan kepenuhan Roh Kudus gitu. Saya katakan kepada anak ini bahwa harus mulai berlatih untuk mengingat, merenungkan firman itu dan hidup seturut dengan firman itu. Saya berikan kesaksian tentang hidup saya gitu ya, bagaimana firman itu terus berbicara untuk menuntun cara hidup setiap hari ya. Saat itu yang saya ungkapkan pada mereka adalah bahwa udah bukan cuma di luar kepala, tapi selalu berbicara, hiduplah kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar tetapi yang kudus ya. Kemudian ketika Allah berfirman kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bersalah. Jadi firman itu harus silih berganti muncul, memimpin cara hidup kita, cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak, cara kita melakukan segala hal ya. Nah, jadi kan seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, firman itu oleh proses waktu itu yang akan itu sampai memarinasi ya, ibaratnya seperti memasak hidup kita. Nah, firman itulah yang melahirkan kita kembali menjadi ciptaan baru. Jadi setiap hari kita dikawal,
diubahkan seturut firman Tuhan itu, sehingga pada waktu tertentu kita sadar bahwa kita sudah berbeda gitu. Nah, kita juga seperti itu. Nah, kita harus selalu sadar ya, ada banyak firman Tuhan yang bisa muncul pada saat seketika, misalnya mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh ya, bersukacita senantiasa, tetap layani Tuhan, rohmu menyala-nyala. Jadi firman itu harus bisa berbicara ya. Itulah pentingnya kita menghafal lalu merenungkannya. Firman itulah yang akan mengantarkan kita kepada kekekalan sampai kita mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Nah, jadi ketika berbahasa roh ya, kembali pada apa yang saya katakan tadi, selalu saya sadarkan diri saya ini sedang dalam perjalanan menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kekekalan. Kemarin juga saya tonton seperti kompilasi kesaksian neraka dari channel salah seorang YouTuber dari luar negeri gitu ya, tapi senior pastor dari gereja yang saya rekomendasikan videonya juga ada di sana cuplikannya gitu ya. Dan selalu saya ingatkan diri saya, walaupun kata orang itu ilmunya terlalu, ilmu teologianya, ilmu pelayanannya terlalu rendah, ya nggak apa-apa gitu ya, tapi bagi saya itu sangat berpengaruh besar untuk mengubah cara hidup saya gitu ya. Selalu saya ingatkan diri saya untuk tidak malas-malasan, untuk tidak kehilangan semangat, untuk tidak kehilangan iman, sebab kehidupan yang sesungguhnya bukan sekarang. Saya juga selalu ingatkan diri saya supaya tidak menukarkan segala sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan di depan dengan perkara yang sementara gitu ya. Saya juga ingatkan diri saya bahwa pada saat saya sekarang tidur, bahkan berbahasa roh, apapun saya lakukan, mulai daripada ya, kalau memang orang lebih percaya fakta Alkitab daripada kesaksian di YouTube gitu ya. Pada saat sekarang orang kaya dalam kisah Lazarus dan orang kaya itu udah ada di neraka, dan miliaran orang sudah menyusul ke tempat itu, dan dari kesaksian per kesaksian selalu memberitakan fakta yang sama, erangan, jeritan, tangisan yang tiada hentinya sudah ada di tempat lain di dunia lain. Dan kita bersyukur kita masih punya waktu untuk menentukan nasib kekekalan kita ya. Jadi ya, saya mau katakan tetap bersemangat ya. Tidak ada kebenaran yang mengatakan bahwa semakin hari semakin baik ya keadaan dunia ya, tapi kita kan akan diperlakukan berbeda, dan sedikit banyak itu kan akan berpengaruh pada kehidupan kita. Tetapi kalau pikiran kita sudah dibukakan, kita tidak akan menukarkan pengharapan yang besar itu dengan kesusahan yang ada. Hal-hal kecil saja yang saya selalu katakan pada diri saya ya, kehidupan saya memang biasa gitu ya, tapi ketika saya nikmati karena ini yang lebih penting, damai sejahtera, sukacita setiap hari, walaupun dengan secangkir kopi di pagi hari, itu pun bukan kopi yang mengenakan bagi daging karena tanpa gula gitu ya, tetapi sukacita dan damai sejahtera yang selalu terjaga. Saya selalu ingatkan diri saya bahwa jangan pernah menukarkan hal yang baik yang saya lalui setiap hari dengan penderitaan akibat pelanggaran hidup di dalam dosa, karena selalu begitu rumusnya. Tuhan firman Tuhan berkata, saya baru baca bahwa ketika kita setia, ketika kita taat, kita akan menerima semua janji Tuhan. Ini juga saya belajar dari kisah Salomo gitu ya. Tuhan peringatkan dia, tapi ketika engkau meninggalkan kesetiaan, tata ketetapan, ketaatan gitu ya, Tuhan akan menjauhkan dia begitu. Jadi
Jangan tukarkan segala yang baik, bahkan surga yang kita bisa rasakan loh lewat hadirat Tuhan, damai sejahtera, sukacita itu jangan menukarkan, merusakkannya dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari sungut-sungut, ya, tidak mengucap syukur, ya. Tuhan suka dengan orang yang mengucap syukur. Saya juga baca di Mazmur, ya, bagaimana Tuhan tidak berkenan dengan orang yang tidak mensyukuri hal-hal yang baik, yang tidak hal yang baik yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya di masa-masa lalu. Yang selalu fokusnya hal yang belum tercapai lah, yang pergumulan doa lah. Cobalah melihat hal yang baik daripada Tuhan yang kita punya sekarang maupun di waktu yang lalu, dan itu sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan, gitu ya. Dan saya mau mengakhiri pertandingan iman, itu komitmen saya, itu goal saya, mengakhiri pertandingan iman dengan baik, dengan cara yang terbaik yang saya bisa. Saya harus jaga persekutuan dengan Tuhan dengan baik di atas segalanya, harus memastikan damai sejahtera tetap terjaga, mengucap syukur, bersukacita, percaya, berharap kepada Tuhan, selalu memuji-muji Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran, ya. Sebab kalau kita betul-betul hidup di dalam pengertian ini, ya, kita tidak mungkin menjadi lemah, kita tidak mungkin meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang paling berharga bagi orang, kalau dia sudah memiliki pengertian yang benar, gitu ya. Nah, dari awal kan juga salah satu pesan penting yang saya berikan adalah kita tentang kekekalan, ya. Kita ini sedang menjalani sebuah pertandingan iman. Lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, beriman kepada Dia, hidup berkenan kepada Dia, dan persekutuannya tidak boleh menjadi kendor, ya. Tidak berhak kita untuk menjadi kecewa, apalagi marah kepada Tuhan. Satu hal kecil yang saya belajar, ya, belakangan ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya mimpi buruk, gitu ya. Sorry. Sampai gak enak ketika bangun. Mimpi dikejar-kejar orang, gitu. Terus saya sampai kayak kesel gitu ya ketika bangun, gitu. Tapi saya tiba-tiba ngerti, itulah pentingnya berdoa, ya. Ya, kita juga berdoa untuk banyak hal, tapi kita juga berdoa untuk perlindungan, gitu. Nah, dulu saya punya kebiasaan buruk itu suka menyalahkan Tuhan, gitu. Nah, tapi di sini saya diajar, nah, kenapa saya nggak berdoa untuk Tuhan berikan mimpi yang menyenangkan, gitu ya. Menjaga hati untuk tidak kecewa, tidak marah, mulai dari hal yang kecil, mulai dari mungkin itu masalah kehidupan, gitu ya. Kita nggak punya hak untuk marah, kita nggak punya hak untuk kecewa, sangat tidak pantas untuk katakan percuma saja berdoa, gitu ya. Tetap berdoa, tetap mengucap syukur, tetap katakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, gitu ya. Itu hidup saya, itu yang saya tetap lanjutkan dari dasar pembacaan firman Tuhan yang dari awal, katakanlah 8 tahun yang lalu, saya perdalam, saya hidupi, saya mau hidup dalam kebenaran. Saya terus itu tadi malam saya berdoa, Tuhan, aku suka firman-Mu dan aku mau hidup di situ, ya. Karena itu yang membawa saya dalam damai sejahtera, ketenangan batin. Saya mau terus jaga persekutuan saya dengan Tuhan, gitu ya. Saya didapati siap karena selalu melakukan yang terbaik dalam hidup. Saya ingatkan ini karena memang keadaan yang sekarang ini kecenderungan membuat kita untuk menjadi seperti
burn out ya, kelelahan dengan semuanya, kita seperti melakukan par gitu ya, tapi tanpa hasil ya. Ya, saya mau katakan pada kita, jangan fokus pada itu ya, fokus pada kekekalan, dan jangan mau menunjukkan kehilangan semangat dalam mengikut Tuhan ya. Tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan sekalipun Tuhan tidak lakukan apa yang kita inginkan, tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan, kemarin ketika saya menyaksikan sebuah video yang juga saya percaya gitu ya, bahwa sebelum pengangkatan, Tuhan akan adakan sebuah momen namanya kebangunan rohani. Untuk apa? Untuk supaya lebih banyak lagi orang yang disamakan. Mereka-mereka yang dulu pernah mencintai Tuhan gitu ya, mereka berbalik. Dan ketika saya renungkan itu, ya karena Tuhan tidak pernah berutang, termasuk dalam doa. Jadi kita harus punya iman bahwa Tuhan akan punya jawaban. Sekalipun tidak ada tanda-tanda yang kita saksikan, Tuhan akan berikan jawaban atas semua doa yang pernah dinaikkan. Kenapa mesti begitu? Karena Tuhan nggak pernah berutang. Nah, demikian juga dengan pergumulan kita. Kalau kita belum rasa jawaban, tapi jawaban itu kan kita harus tahu ya, tidak selalu seperti yang kita harapkan, tapi pasti itu yang terbaik bagi hidup kita gitu ya. Ya, kiranya motivasi sederhana yang memang saya hidupi ini membuat kita terus mempertahankan persekutuan dengan Tuhan. Hanya orang yang punya pengertian yang baik tentang Tuhan, tentang kekekalan, tentang perkara di atas ya, perkara rohani, yang dapat menangkap ini. Tetapi kalau kita sudah membiarkan hati kita dikuasai oleh kekecewaan, kemarahan, kita mengeraskan hati ya, kita akan cenderung mengikuti kedagingan kita, kemarahan kita, kekecewaan, kelemahan kita. Dan seperti yang saya katakan juga di waktu yang lalu, ini kan proses di mana Tuhan mau seleksi hati yang benar-benar murni, yang betul-betul murni percaya kepada Dia, berserah, yang mengenal kehendaknya. Lewat semua ini akan tertinggal mereka yang memang tersaring, tersisa mereka yang punya pengenalan Allah yang baik, yang bersedia membayar harga. Mereka yang setia itu akan tersisa. Ya, tetaplah kuat di dalam kuat kuasanya, jaga persekutuan. Hidupilah firman itu, biar itu berbicara terus, mengucap syukur dalam segala hal gitu ya. Dan selalu bersiap-siap untuk perjumpaan dengan Tuhan. Salah seorang hamba Tuhan saya tonton juga, dia berkata, saya belum pernah baca, tapi dikatakan bahwa Martin Luther itu ada tulisan yang berkata bahwa dia selalu berfokus dua hal, yaitu hari ini and on that day. Itu pada hari itu yang merujuk pada pertemuan dengan Tuhan. Padahal dia sudah gak ada sekarang kan, tapi selalu bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan. Ya, kita memang selalu harus bersiap-siap, entah Tuhan datang duluan atau jangan-jangan kita dipanggil duluan. Jadi benar kata firman, kita harus memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Hidup tanpa iman itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi hidup dalam ketidaktaatan ya, hidup dalam dosa. Kemarin juga saya dengarkan pernyataan sederhana daripada senior pastor daripada gereja itu, yang juga saya udah ada di benak saya, di dalam hati saya. Ketika saya lakukan sesuatu, ketika saya katakan sesuatu, ketika saya lihat sesuatu, ketika saya berpikir, mendengar sesuatu, kan ada Roh Kudus di dalam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus berkenan nggak dengan apa yang tindakan saya ini? Sebetulnya itu juga yang kalau sadar ya, contohnya para perokok ya, kan selama ini kan perokok suka berkelit dengan nggak ada di tulisan dalam Alkitab. Masalahnya coba kalau merokok itu
dikotorin bait sucinya Tuhan, itu menyenangkan Roh Kudus apa enggak? Sesederhana itu sebetulnya, gitu ya. Itu yang kita harus selalu ingatkan pada diri saya. Kalau saya kehilangan semangat, kehilangan gairah, itu Roh Kudus berduka apa enggak, gitu kan? Roh Kudus mau saya hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, berjalan dalam persekutuan dengan Roh, gitu ya. Dan satu lagi saya mau tambahkan bahwa ya memang saya sering sih saya akui berbicara tentang kesaksian neraka, tapi hari-hari saya juga disertai dengan belajar dari firman Tuhan yang bagikan ya dari gereja-gereja lokal yang saya rekomendasikan videonya. Jadi memang kita perlu untuk belajar tentang akhir zaman, peringatan-peringatan tentang kesaksian, tapi jangan lupa harus balance. Saya pun sudah pernah rasanya katakan bahwa saya merasa juga perlu belajar dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, yang penuh hikmat untuk menasihati diri saya. Jadi at least paling sedikit 2 kali, rata-rata 3 kali sampai 4 kali ya, kadang-kadang 4 kali selain ibadah minggu, saya mengikuti ibadah-ibadah baik dari worship night mereka maupun ibadah mereka yang berkali-kali. Saya biarkan itu mengisi hari-hari saya dan menambah pengertian saya kepada firman Tuhan. Jadi jangan kita harus hanya percaya, hanya mengikuti, memperdalam tentang misalnya ada orang-orang di luar sana tentang tanda binatang lah, itu yang terus aja ditonton. Kesaksian neraka juga perlu, tapi jangan, harus porsinya harus balance. Jangan cuma kesaksian neraka surga terus, tapi firman Tuhan itu juga perlu didalami karena itu juga menyangkut bekal untuk hidup kita sekarang gitu ya. Jadi ada hikmat yang saya tambahkan, saya belajar daripada hikmat beliau gitu ya, karena ya bukan cuma satu orang gitu ya, termasuk juga dari luar negeri gitu ya, hamba-hamba Tuhan yang saya percaya ini cinta Tuhan dan ini benaran gitu ya. Itu juga perlu kita belajar. Jadi isi hari-hari dengan mendengarkan banyak firman Tuhan, mendengarkan banyak khotbah. Itu akan memperkaya pengertian kita terhadap firman Tuhan. Dan satu lagi, berbahasa roh. Ya, saya tidak hanya ketika bangun pagi berbahasa roh, tapi melatih, dan itu semakin terlatih setiap hari itu, bahkan hampir sepanjang hari gitu ya, berbahasa roh, berbicara kepada Allah. Itu yang saya yakin 100% membuat saya tetap teguh sampai hari ini, karena saya menjaga persekutuan saya dengan Kristus. Saya terus mau menempatkan hati saya untuk kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak lepas kendali apapun dalam hidup, aku harus mengucap syukur. Nah, keadaan hati yang seperti itu membuat hidup kita tetap bisa berkenan di hadapan Tuhan. Gak boleh menyalahkan Tuhan, jangan marah gitu ya. Tetap percaya saja, mengucap syukur, percaya, berharap kepada Tuhan, berterima kasih untuk banyak hal. Harus hidup dalam perdamaian dengan Tuhan ya. Dan rindukan itu yang paling berharga, yang harus dipertahankan dalam hidup, mempertahankan kekekalan. Kerjakan itu, tinggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, mengucap syukur, belajar legowo, gak usah terlalu memikirkan persoalan itu perlu ya, tapi belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Itu memudahkan kita untuk tetap berpikiran baik kepada Tuhan, memiliki hati yang bersyukur, percaya kepada Tuhan. Itu harus dijaga. Kalau sampai kita berpikiran negatif terhadap Tuhan, itu bahaya. Gitu ya. Kiranya sharing sederhana yang saya bagikan ini bisa memotivasi, dan akhirnya kita bisa berperilaku yang sama
ya selalu memikirkan tentang perkara yang di atas, selalu siap sedia kapanpun Tuhan datang, hidup berkenan kepada Tuhan, memiliki ucapan syukur, selalu bertanya kepada diri sendiri, kalau sikap saya seperti ini, apakah Roh Kudus diserangkan apa enggak, dan lakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup, ya seperti kemarin juga dalam minggu ini lah, hari-hari ini saya tahu apa yang saya harus kerjakan untuk kerajaan Tuhan. Bagaimana mengingatkan orang tentang bahwa bukan semua orang Kristen akan disamarkan, tentang hidup benar gitu ya, enggak terobsesi dengan pelayanan pada umumnya, membangun gereja lokal, bukan, tapi semaksimal mungkin, sebisa yang saya mungkin, selain memberitakan Injil ya, mengingatkan orang, cara hidupmu itu menentukan kekekalanmu, bukan cuma percaya. Itu sangat berarti bagi saya, sangat membawa sukacita bagi saya, dan saya tahu ini hal penting yang saya tetap mau suarakan selama saya hidup. Nah, lakukan kehendak Tuhan supaya nanti ya ketika Tuhan datang, hamba yang setia, mari masuklah. Karena kita melakukan apa yang Tuhan kita kehendaki untuk kita pribadi. Jadi setiap orang harus mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun dia sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, bekerja, tapi ada pekerjaan Tuhan yang menyertainya, yang kita harus lakukan dengan setia. Itu hanya didapatkan ketika kita dari pondasi baca firman Tuhan, apa yang kita kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki lewat firman, dia juga lewat persekutuan dengan Tuhan. Kalau orang mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dia nggak seperti orang yang kehilangan arah hidupnya. Mengalir dengan Roh Kudus, iya bagus, tapi kalau cuma ngalir gitu aja, hidup tanpa tujuan setiap hari, itu kan sebuah kesia-siaan. Itu ya, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Tetap lakukan dengan setia, membangun persekutuan dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan ya. Itu yang kita lakukan dalam PAR ya, bersemangat di dalam PAR. Tentang puasa juga saya pengen tambahkan ya, jangan sampai kalau nggak berpuasa itu kehilangan damai sejahtera, tapi miliki sebuah komitmen bahwa ini penting, buat komitmen dan pengertian bahwa ini penting bagi kerohanian saya gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nggak bisa full day 7 hari setiap awal bulan, nggak usah merasa bersalah, kan di hari-hari lain juga kita udah hidup dalam berpuasa, tapi itu penting ya, lakukan. Dan memang itu harus ditentukan minimal 1 hari dalam 1 minggu untuk selalu menjaga kerohanian yang menyala di hadapan Tuhan gitu ya. Entah puasanya seperti apa, tergantung hikmah Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu harus dijaga tanpa dikomando. Kayak baca firman juga kan, itu kan sudah harus menjadi gaya hidup. Nah, lakukan itu dengan setia gitu ya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.